Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf anak-anak, saya kembali lagi dengan Rosani Mato Fajri. Kali ini untuk mata kuliah pengantar hukum bisnis pertemuan ke-9 setelah UTS kemarin. Kita akan membahas tentang perlindungan konsumen. Di sini saya bersumber pada buku ini ya, dari Andika Wijaya, pengantar hukum dagang. Oh ya, anak-anak gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Semoga puasa bulan ini diberi kelancaran, diterima amal ibadahnya, dan diberikan kesehatan. Baiklah, sebelum pada intinya kita belajar tentang perlindungan konsumen. Kalian perlu memahami di sini ada pelaku usaha, konsumen itu sendiri, hukum dagang, serta alat-alat yang digunakan untuk mendukung adanya perlindungan konsumen ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang perilaku atau kewajiban seorang pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya menurut pasal ini ya, kalian bisa baca menurut pasal 65 ya, saya bacakan ayat 4 Undang-Undang 7 Nomor 2004, di mana seluruh data atau informasi sedikitnya memuat satu, identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi. Yang kedua, persyaratan teknis dari barang yang akan ditawarkan. Yang ketiga adalah persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang akan ditawarkan. Ya. Maaf, ini saya merekam pakai tripod, makanya saya agak berantakan. Yang keempat, saya lanjutkan harga dan cara pembayaran barang dan atau jasa. Yang kelima, cara penyerahan barang. Untuk semester lalu, untuk setelah materi sebelum UTS kemarin sudah saya jelaskan tentang standar harga, di mana standar harga itu dapat dihitung dengan rumusan-rumusannya yang telah saya buat ya. Kemarin saya sebarkan. Legalitas pelaku usaha ini sudah saya jelaskan ya, dimulai dari merek harus mengena di hati masyarakat, memenuhi unsur-unsur hukumnya, terdapat SIUK, surat izin usaha, terus persyaratan lainnya yang akan ditawarkan. Ini saya akan menjelaskan tekniknya, yaitu harus transparan ya. Jadi barang tersebut harus dideskripsikan secara transparan, misalnya dari segi komposisi yang Anda bisa lihat di sini ya. Saya contohkan Johnson ini ya, lotion dari bayi. Di sini panjenengan bisa lihat ada beberapa ya. Nih di sini ingredientnya, komposisinya ya. Yang pertama ada aqua, terus glycerin, mineral oil, dan lain-lain. Ini semua harus tercantum dalam produk ini. Setelah lulus uji cobanya yang dilakukan BPOM, maka dikatakan produk ini sah jika sudah memenuhi komposisi yang telah dicantumkan. Ini namanya deskripsi produknya ya. Untuk yang lain boleh saja Anda mencontohkan ini ya, hand sanitizer nih dari produk Nuvo. Ini di sini ada tulisan etanol 70%. Berarti dia mengandung etanol 70% aktif ya. Dengan diinspeksi dari BPOM ini
Ini tidak membahayakan artinya ya. Terus untuk yang kedua, ada pelaku usaha harus ini ya, 3 persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan sama. Jasanya berupa apa? Kalau dia jasa audit, ya harus melakukan jasa audit. Harga dan tata cara pembayaran, cara penyerahan barang bagaimana, ya harus dijelaskan. Kalau menurut undang-undang yang lain, itu pengertian di sini ada persyaratan penyerahan barang. Yang pertama, menurut KBBI 1, adanya persetujuan jual beli antara dua belah pihak. Maka di sini adalah deal. Dia memesan 2, kita store 2. Itu persetujuan jual beli dengan harga berapa? 2.500. Itu ingatlah hukum permintaan dan penawaran, equilibrium ya, titik impas. Itu adalah namanya kesepakatan pihak jual dan beli. Yang kedua, cara pelunasan atau pemberesan pembayaran, seperti bisa transfer atau COD, silahkan, itu harus dipenuhi ya. Terus untuk yang menurut undang-undang yang lain, kewajiban pelaku usaha itu menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dengan asas akuntabel dan transparan. Hal-hal yang menunjang, Anda lihat pasal 264 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2014 secara imperatif melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang telah disediakan. Ini wajib dipahami. Kata-kata transparan. Terus menurut pasal 65 ayat 1 sama undang-undangnya menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang pertama tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih. Di sini ada produk Nuvo tadi ya, hand sanitizer. Di sini ada namanya Neto. Teman-teman bisa lihat, ini ada 85 mili. Berarti berat bersihnya harus sesuai dengan yang tertera di dalam produk 85 Neto. Terus untuk yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Di sini panjenengan bisa lihat ya. Kalau di produk kecantikan, dia di sini ada menunjukkan bahwa kandungan-kandungan atau komposisi yang tercantum di sana itu berapa persen ada. Sebentar, saya mengambilkan contoh ini saja. Ini ya, komposisi tiap 1 mili itu kalau panjenengan lihat ini di kemasan ini medicated oil, ini ada mentolum kristal sebesar 17,5%. Yang kedua peppermint oil ini sebesar 73,7%. Terus Hagio ini 8,8%. Terus Gardenia frustos ini 15% ya, di sini panjenengan bisa lihat. Terus tea seed oil ini 77%. Artinya di dalam kemasan ini harus ada persyaratan tersebut dengan khasiat dan kandungannya juga. Untuk yang telah disahkan komposisinya di sini Anda lihat ada POM KID-nya ya, POM KID. Nih, itu sebesar 183.616.061. Ini telah sah. Kalau dia tidak memuat ini berarti dia tidak sah. Ingat pasal tadi ya, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan. Yang keempat, tidak sesuai kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut. Nah, ini di sini ada ya khasiat dan kegunaan. Kalau panjenengan lihat paragraf 1 ini khasiat dan kegunaannya membantu meredakan sakit kepala, perut kembung, mual dan gatal akibat gigitan serangga, juga meredakan pegal-pegal dan nyeri otot. Ini kalau dia tidak sesuai dengan kegunaan dan khasiat ini yang tertera di dalam label ini, maka dia tidak memenuhi asas dari perdagangan medicated oil yang telah dicantumkan BPOM ya. Terus untuk yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mod atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Ini ya gaya, proses pengolahan. Ini ada beberapa produk yang dia mencantumkan beberapa proses pengolahannya, tapi tidak semuanya, biasanya di dalam makanan. Saya tidak punya contohnya, sebentar ya, saya tidak punya contohnya. Nanti panjenengan bisa lihat branding makanan ini khusus dia di situ, cara pengolahannya bagaimana, harus sesuai. Rata-rata kalau untuk produk-produk ini hanya mencantumkan ini ya, komposisinya tok ya, tanpa mencantumkan pengolahannya. Kalau untuk produk sandang selain pangan ini nanti kalau sudah memenuhi berarti dia telah lolos dari gaya pengolahan yang telah dilakukan prosesnya. Yang keenam, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa. Nah, ini ada beberapa kasus iklan, pengiklanan, tidak promosi penjualan, dia menyertakan dan menggunakan kata-kata 100% alami. Nah, di situ di dalam undang-undang mengatakan produk itu berjalan 100% alami. Ini tidak diperbolehkan karena jika tidak sesuai atau tidak bisa menyatakan janjinya saat iklan atau promosi, kalian bisa dituntut. Yang ketujuh, persyaratannya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan paling baik atas barang tersebut. Rata-rata kalau saya temui di berbagai produk yang saya tunjukkan tadi itu ada mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cuman di sini hanya bertuliskan seperti ini. Ya, ini ya. Tulisan ini mudah hilang. Jadi saya harap untuk produk-produk yang akan datang, tulisan kadaluarsa ini bisa diketik di dalam label ini. Yang sudah bagus saya akan berikan contohnya. Ada rata-rata begini ya. Dia menuliskannya dengan sebuah ketikan yang mudah hilang. Ini expired date-nya 10.03.19. Ini ya. Ini sudah expired kalau barang itu. Terus untuk yang produk Medicat itu juga di sini kalau rata-rata tidak semuanya mencantumkan. Ya, ini ada yang mencantumkan atau tidaknya. Nih, dia tidak ada dan sudah menghilang. Ini ya, ini tidak sah. Sehendaknya saya sarankan agar tanggal kadaluarsa ditulis secara permanen. Berikutnya syaratnya, jika tidak sah barang itu dijual, yaitu yang pertama, yaitu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Ini ya, rata-rata kalau di makanan itu ada produk halal dan
tidak halal. Tapi untuk sekarang banyak makanan-makanan tersebut memiliki konten yang tidak sebutkan, yaitu misalnya minyak babi. Ini tidak disarankan, maka di sini dia diharamkan jika ketahuan BPOM. Terus untuk selanjutnya, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan dipasang atau dibuat. Rata-rata kalau semua produk yang telah diluncurkan ini memiliki beberapa yang disebutkan. Di antaranya adalah penjelasan barang, mengandung ini apa saja sudah ditelaskan. Terus ukuran 150 mili ini ya, ini sudah dicantumkan. Terus untuk yang komposisi kandungan ini ya sudah dijelaskan di sini, ini komposisi kalau panjenengan lihat ya. Terus aturan pakai, seringnya di sini tidak mencantumkannya aturan pakainya. Kalau di minyak gosok coba saya lihat juga tidak mencantumkan. Nah, ini harap nanti kalau panjenengan jadi pelaku usaha, aturan pakai harus dicantumkan ya. Terus tanggal pembuatan batch, di sini rata-rata tidak ada kapan tanggal dibuatnya. Expirednya ada, ini ya. Akibat sampingan jika berlebihan penggunaannya, ini rata-rata tidak ada. Tidak ada. Ini juga tidak ada ya. Itu tidak ada. Terus nama dan alamat pelaku usaha. Nama di sini namanya ini ya, Mustika Ratu by BRA, ini ada di sini Mustika Ratu. Terus alamatnya paling bawah ini ada Jalan Raya Bogor, kilometer 26,4 Ciracas, made in Indonesia. Ini ya, ini sudah jelas tertera. Serta keterangan lain untuk pengguna menurut ketentuan harus dipasang dan dibuat. Di sini biasanya cuman mencantumkan customer service, keterangan tambahannya ya, ada di kotak. Terus untuk yang lain juga ada customer care di dalam produk ini. Jika ada keluhan, panjenengan bisa langsung ke sini ya, komplain. Itu ya sekedar keterangan itu yang sah. Terus untuk yang terakhir, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia atau yang mudah dimengerti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Untuk poin kedua, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Nah, kalau di Indomaret kalian bisa pahami, apabila terdapat kemasan yang rusak, jangan lantas untuk diterima ya. Di sini ada kemasan produk halal, yaitu wajib diperhatikan. Jika kardus sudah rusak, jangan Anda melakukan transaksi pembelian. Bisa Anda komplain di suatu pelaku usaha. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, bekas, dan tercemar dengan tanpa memberitahu informasi secara lengkap dan benar. Ini tidak diperbolehkan. Terus yang keempat,
pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 yang saya sebutkan A sampai J tadi. Terus untuk yang ayat 2 yaitu memperdagangkan barang yang rusak, ini dilarang ya, serta wajib menariknya dari peredaran. Orang-orang yang memperhatikan tanda kadaluarsa ini, setiap penjualannya di warung-warung itu ada yang langsung menghubungi supplier untuk menarik barang ini. Itu wajib Anda lakukan ya, supaya reputasi usaha Anda tidak tercemar dengan adanya barang yang telah kadaluarsa dijual. Terus yang pasal 9 ini sekedar tambahan. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah yang pertama, barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mod tertentu, karakteristik tertentu, sejarah dan guna tertentu. Ini tidak dianjurkan. Terus untuk yang kedua, barang tersebut keadaan baik dan atau buruk. Ini seolah-olah ya tadi ya saya bilang. Jadi botol bekas kalian gunakan lagi untuk memproduksi barang ini dan menggunakan label tanpa seizin dari pabrik yang akan memproduksi secara massal. Itu Anda melanggar, kecuali kalau kita franchise dan melakukan penjualan secara franchise atau dropshipper, itu masih diperbolehkan. Kalau kita menggunakan botolnya saja dan isinya tidak sesuai dengan komposisi yang tertera di sini, Anda dikategorikan sebagai tindak kriminal ya, bisa dihukum. Terus yang ketiga, barang atau jasa tersebut telah mendapat dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja dan aksesoris tertentu. Nah, kalau aksesoris tertentu itu saya gambarkan sebagai duit ya. Dia di situ ada kemasan, ada pita pengaman produksi, ada barang tersebut. Kalau di barang-barang lain aksesoris itu biasanya apa ya? Bisa tas, bisa souvenir, bisa apapun yang mencirikan dia memiliki identitas tertentu. Terus untuk yang keempat, barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi. Yang kelima, barang dan jasa tersebut tersedia. Yang keenam, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi, misalnya komposisi yang kurang dari standarnya, tidak boleh. Terus untuk yang ketujuh, barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. Misalnya ini ya cleanser. Ini kan dia produknya ada dua, toner dan main cleanser ya. Ini harus dicantumkan di sini cara pakai. Oleskan pada wajah dan leher sambil lakukan massage ringan. Kemudian bersihkan dengan kapas dan tisu. Lanjutkan pembersihan dengan Vivatonik bengkoang. Di sini disebutkan ya, ini telah sah. Kalau tidak ada terus kita mengeluarkan produk toner, ini tidak sah. Ya, harus dicantumkan di dalam cara pemakaian. Makanya tadi saya katakan ini penting. Terus yang berikutnya, barang tersebut berasal dari daerah tertentu. Misalnya produksi air itu harus dijaga benar-benar. Kalau dia diproduksi dengan mata air yang mengalir, berarti kita melakukan penyulingan di dalam pegunungan. Terus yang berikutnya,
secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau barang jasa lain. Misalnya ada kata-kata misal ya, ini misal, saya tidak bermaksud mengklaim iklan yang salah. Ini misalnya ada suatu barang dia mempergunakan kata-kata orang pintar minum obat masuk angin. Nah, berarti kalau tidak pintar, dia berarti menggunakan produk selain yang diproduksinya. Itu merupakan cara perendahan yang tidak langsung. Terus yang selanjutnya menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. Nah, kalau seperti ini harusnya kita mencantumkan ya efek sampingnya apa. Itu harus dicantumkan. Yang terakhir untuk poin 1 pasal 9, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Semisal kita melihat minuman obat-obatan, masa iya sakit pilek 1 kali minum langsung dia sembuh. Semua penyakit itu sembuhnya ada prosesnya. Jadi jangan harap Anda sebagai pelaku usaha itu menggunakan kata-kata itu. Misalnya seperti ini, sekali minum langsung plong. Nah, itu janji yang belum pasti, isok dituntut nek koyo ngono. Terus yang kedua, barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan. Catat ya, yang seolah-olah tadi. Terus yang poin ketiga, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan atau barang jasa tertentu. Ingat, tidak untuk dilanjutkan, makanya ada sistem penarikan barang. Ini juga berlaku pada barang yang seolah-olah tadi ya. Terus untuk poin yang kedua, selain kewajiban dan hak ini dalam perdagangan, kita sebagai pelaku usaha itu harus memahami jika kita melakukan perdagangan secara elektronik ya, untuk masa pandemi ini kebanyakan kita menggunakan sistem elektronik. Kita harus mengacu Undang-Undang 11 tahun 2008. Di sini disebutkan beberapa asas pada pasal 3 sistem perdagangan secara elektronik ini. Sebagai pelaku usaha itu harus menaati yang pertama, asas kepastian hukum, yang berarti bahwa landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi serta segala sesuatu yang mendukung dalam penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Seumpamanya ya, ini tadi ya ada POM, ini telah diakui secara hukum. Terus yang kedua, asas manfaat. Berdasarkan asas bagi pemanfaatan TI dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, asas kehati-hatian. Berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dalam pemanfaatan TI dan transaksi elektronik. Ini seperti kasus pada Tokopedia ya. Ini tidak ada prinsip kehati-hatian saat penyerahan barang, termasuk proses pembayaran. Yang keempat, asas itikat baik. Berarti asas yang digunakan
dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak tersebut. Yang kelima, yang terakhir, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berarti asas pemanfaatan TI dan transaksi elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Ya, harus Anda patuhi. Terus sekedar tambahan, pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Sistem Perdagangan Elektronik, yaitu sistem ini wajib memenuhi persyaratan minimum penggunaannya, yaitu yang pertama, dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi di dalam elektronik tersebut. Yang ketiga, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem informasi yang ditentukan. Yang keempat, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang umum digunakan, misalnya bahasa, informasi, simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang melakukan transaksi. Yang kelima, terakhir, memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban prosedur atas petunjuk yang digunakan. Untuk poin ketiga, terakhir ya, Anda harus menguasai tentang standarisasi barang dan jasa. Di sini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ini secara umum ada beberapa asas, 7 asas. Yang pertama, adanya asas manfaat adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, asas konsensus dan tidak memihak. Ini melaksanakan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memberi kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk menyampaikan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak tersebut secara konsensus dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Yang ketiga, asas transparansi, ini yang paling penting ya. Terus untuk yang keempat, asas efektif dan relevan. Ini dimana asas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, asas koheren adalah kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian mengikuti perkembangan internasional agar hasilnya harmonis. Yang keenam, asas dimensi pembangunan nasional, di mana kegiatan standarisasi mengutamakan kepentingan nasional dalam tujuan pembangunan nasional. Yang terakhir, asas kompeten dan tertelusur adalah kegiatan standarisasi dengan memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki pemangku kepentingan. Ya, ini harus Anda yakini. Untuk beberapa produk harus ada persyaratan SNI atau ISO. Ini nanti panjenengan bisa lihat di beberapa internet tentang SNI, ISO. Itu adalah International Organization for
standarisasi, dan IEC itu International Electrotechnical Commission, dan standar pedoman internasional keterkaitan keamanan pangan yang diterbitkan oleh CODEX Alimentarius. Ya, itu harus panjenengan download di internet. Untuk sekedar penambahan pasal 3 ini standarisasi tadi dengan hukum perdagangan ya. Yang pertama, meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan. Yang kedua, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan. Ya, ini harus panjenengan gak erat sebagai pelaku usaha. Sekian pemateri dari saya. Nanti untuk contoh-contoh dari perjalanan pelindungan konsumen saya akan berikan melalui link Google Drive yang ada bahan tersebut berupa video juga, dan tugas yang saya akan upload juga di Google Drive yang akan saya share linkkan kepada mahasiswa untuk dikerjakan, dan feedbacknya saya mohon untuk mencantumkan masing-masing upload link tugasnya seperti UTS lalu ya. Saya tunggu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, paling lambat jam 15.30 sore. Terima kasih. Semoga ceramah saya pagi ini membawakan pencerahan bagi para mahasiswa. Semoga juga nanti kita bisa diskusi melalui WA group seperti biasa. Apabila ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di pikiran, mari kita diskusikan secara santai pada jam mata kuliah yang telah tertera pada jadwal seperti biasa, yaitu hari Kamis jam 10.30 sampai 12 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.